I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallim ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat karunia dan kesempatan sehingga saya sebagai penulis atau pemakalah dapat take video pada sore hari ini. Saya Nilma Wahyuni Nasution, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Karena beliaulah kita berada di zaman sekarang ini, yaitu zaman yang terlepas dari zaman kezaliman. Ketiga, yang saya hormati Ustazah Zinida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun tujuan saya membuat video ini hanya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Adapun judul karangan ilmiah yang ingin saya presentasikan ini adalah karangan ilmiah. Langsung saja. Adapun subbab judul karangan ilmiah ini diantara lain yaitu pengertian karangan ilmiah. Yang pertama, pengertian karangan ilmiah. Yang kedua, ciri-ciri karangan ilmiah. Yang ketiga, macam-macam karangan ilmiah. Yang keempat, karakteristik bahasa. Yang kelima, prosedur penulisan karangan ilmiah. Yang keenam, sistematika penulisan karangan ilmiah. Yang ketujuh, tujuan penulisan karangan ilmiah. Yang kedelapan, manfaat penulisan karangan ilmiah. Yang kesembilan, ciri-ciri karangan ilmiah. Yang kesepuluh, jenis-jenis karangan ilmiah. Dan yang terakhir atau yang kesebelas, perbedaan karangan ilmiah dengan karangan non-ilmiah. Langsung saja. Latar belakang. Karangan ilmiah adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan atau informasi yang berasal dari data primer atau data sekunder. Maksudnya adalah untuk menyebarkan atau tujuannya sendiri untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut dengan tujuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan orang lain yang terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Karangan ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan dengan menggunakan format tertentu yang baku. Menyusun karangan ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sederhana. Di samping itu, penulis harus menguasai keterampilan dan pengetahuan bahasa yang baik dan benar. Diperlukan pula pemahaman kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan persyaratannya, serta penulis harus mampu pula menyajikannya dan menggunakan format. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah yang pertama, bagaimana prosedur penulisan karangan ilmiah. Yang kedua, apa saja macam-macam karangan ilmiah. Yang ketiga, apa tujuan dari penulisan karangan ilmiah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana prosedur karangan ilmiah. Yang kedua, apa saja macam-macam karangan ilmiah. Yang ketiga, apa tujuan dari penulisan karangan ilmiah. Nah, tentu dalam rumusan masalah ini pasti ada jawaban yang terjawab di dalam makalah ini nantinya. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui prosedur penulisan karangan ilmiah. Yang kedua, untuk mengetahui macam-macam karangan ilmiah. Yang ketiga, untuk mengetahui tujuan dari penulisan karangan ilmiah. Pembahasan pertama, pengertian karangan ilmiah.
Karangan ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi dari metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan menggunakan format tertentu yang baku. Metode ilmiah ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah tertentu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menghubungkan masalah dengan teori tertentu. Yang ketiga, merumuskan kerangka konsepsional atau teoritis. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Yang kelima, menyusun rancangan studi. Yang keenam, menentukan pengukuran dan teknik pengumpulan data. Yang kedua, ciri-ciri karangan ilmiah. Adapun ciri-ciri karangan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan fakta objektif secara sistematis. Yang kedua, pernyataan cermat, tepat, tulus, benar, dan tidak memuat terkaan. Yang ketiga, penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi. Yang keempat, penyusunannya dilaksanakan secara sistematis dan prosedural. Yang kelima, tidak memuat pandangan-pandangan tanpa dukungan fakta. Adapun macam-macam karangan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, makalah. Yang kedua, kertas kerja. Yang ketiga, skripsi. Yang keempat, tesis. Yang kelima, disertasi. Yang keempat yaitu karakteristik bahasa dalam karangan ilmiah. Adapun karakteristik bahasa dalam penulisan karangan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, kecendekiaan. Maksudnya yaitu bahasa harus mengandung sebuah bidang keilmuan melalui pernyataan yang tepat. Yang kedua, lugas dan jelas. Bahasa memiliki makna yang jelas, tidak bertele-tele, tidak bermakna ganda, harus pasti dan meyakinkan pembaca. Yang ketiga, formal dan objektif. Bahasa disajikan secara formal, baik dalam hal penggunaan kosakata, diksi, kalimat, dan sistem ejaan yang digunakan. Objektif berarti menyajikan fakta dalam bahasa yang langsung dan tidak berpihak kepada siapapun. Adapun yang keempat, ringkas dan padat. Bahasa harus ringkas dan padat. Panjang uraian tidak menentukan baik atau buruknya sebuah karya tulis. Oleh karena itu, bahasa yang disajikan harus berbahasa yang ringkas dan padat. Yang kelima, konsisten. Bahasa yang konsisten adalah bahasa yang stabil dan mapan dipakai penulis, terutama dalam hal istilah atau penggunaan diksi. Adapun pembahasan yang kelima yaitu prosedur penulisan karangan ilmiah. Prosedur penulisan karangan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, prapenulisan. Prapenulisan ini mencakup dua hal. Yang pertama, menyiapkan data, dan yang kedua, fokus pada tulisan. Yang kedua yaitu merencanakan dan menyusun draft. Dalam penulisan ini terkandung dua hal juga, yaitu merencanakan dan menyusun draft, dan yang kedua mulai menulis ide-ide. Yang ketiga, revisi. Revisi ini juga mengandung dua hal. Yang pertama, memeriksa ulang ejaan, dan yang kedua, merapikan tata bahasa. Adapun pembahasan yang ke-6 yaitu sistematika penulisan karangan ilmiah. Sistematikanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, judul. Yang kedua, kata pengantar. Kata pengantar ini terdiri dari ungkapan rasa syukur, penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya ilmiah, penjelasan mengenai pelaksanaan pembuatan karya ilmiah, informasi pelaksanaan pembuatan karya ilmiah, informasi tentang bimbingan yang diperoleh dalam pembuatan karya ilmiah. Juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memungkinkan terwujudnya karangan ilmiah ini. Yang ketiga, setelah daftar kata pengantar, yang ketiga yaitu daftar isi. Daftar isi. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, tujuan pembahasan, pembatasan masalah, teori yang dipakai, sumber data, metode dan teknik yang digunakan, dan sistematika penyajian. Adapun yang kelima yaitu pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari uraian masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi, dan ilustrasi atau contoh-contoh. Yang keenam, penutup. Penutup ini terdiri dari kesimpulan. Kesimpulan ini merupakan jawaban permasalahan yang dikemukakan di dalam pendahuluan. Pernyataan kesimpulan dapat berupa uraian atau berupa butir-butir penomoran. Yang kedua, saran.
yang dirasakan perlu disampaikan kepada pembaca berkenaan dengan pembahasan masalah di dalam karya ilmiah tersebut. Adapun pembahasan yang ke-7 yaitu tujuan penulisan karangan ilmiah. Tujuan penulisan karangan ilmiah ini diantara lain yaitu pertama, memberi penjelasan, yang kedua, memberi komentar atau penilaian, yang ketiga, memberi saran, yang keempat, menyampaikan sanggahan. Inilah tujuan-tujuan dari penulisan karangan ilmiah. Adapun pembahasan yang ke-8 yaitu manfaat karangan ilmiah. Manfaat karangan ilmiah ini yang pertama, mengembangkan keterampilan membaca yang efektif karena sebelum menulis karangan tersebut, pembaca harus membaca karangannya terlebih dahulu. Yang kedua, terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam mengkoordinasi dan menyajikan fakta serta jelas dan sistematis. Yang keempat, memperoleh kepuasan intelektual dan memperluas ilmu dan pengembangan iptek. Adapun pembahasan yang ke-9 yaitu ciri-ciri penulisan karangan ilmiah. Ciri-ciri penulisan karangan ilmiah ini terdiri dari struktur sajian yang di dalamnya terkandung pendahuluan, pokok pembahasan, dan bagian penutup. Yang selanjutnya komponen dan substansi. Yang selanjutnya sikap penulis dan penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa yang digunakan dalam karangan ilmiah adalah bahasa baku. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang harus ada dalam karangan ilmiah. Antara lain, karangan ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Keindahan penulisan karangan ilmiah terletak pada bangun pikir dan dengan unsur-unsur yang menyangganya. Adapun pembahasan yang ke-10 yaitu jenis-jenis penulisan karangan ilmiah. Jenis-jenis penulisan karangan ilmiah ini terbagi dua, secara garis besar terbagi dua, yaitu karangan ilmiah pendidikan dan karangan ilmiah penelitian. Adapun karangan ilmiah pendidikan ini terdiri dari karya tulis, transkripsi, skripsi, tesis, disertasi. Yang kedua yaitu karangan ilmiah penelitian. Adapun pembahasan yang terakhir yaitu perbedaan karangan ilmiah dengan karangan non-ilmiah. Adapun perbedaan karangan ilmiah diantaranya yaitu karangan ilmiah adalah yang disusun secara deskriptif, persuasif sesuai dengan bahan dan teknik penulisan ilmiah. Sedangkan karangan non-ilmiah berdasarkan pendapat pribadi dengan gaya ersua yang terkadang tidak formal dan sering menggunakan bahasa populer, seperti menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Adapun ciri-ciri karangan ilmiah yaitu pembahasan hasil dari penelitian, metodis dan sistematis dan berbahasa buku dan formal. Adapun ciri-ciri karangan non-ilmiah yaitu emotif, sedikit informasi, yaitu kemewahan dan cinta menonjol, melebihkan kebenaran, mencari keuntungan dan tidak sistematis. Selanjutnya persuasif, deskriptif dan bersifat imajinasi serta dramatis. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan, karangan tulis ilmiah atau karya ilmiah adalah uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan atau informasi yang dapat berasal dari data primer atau data sekunder yang ditujukan untuk menyebarkan hasil tulisan atau laporan tersebut dengan tujuan tertentu sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak terlibat dalam kegiatan penulisan tersebut. Adapun ciri-ciri karangan ilmiah diantaranya sebagai berikut, yaitu menyajikan fakta objektif secara sistematis, pernyataan cermat, tepat, tulus, benar dan tidak memuat terkaan, penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi dan penyusunannya dilaksanakan secara sistematis, konseptual dan prosedural. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan atau hal-hal yang harus ada dalam karangan ilmiah yaitu karangan ilmiah memuat gagasan ilmiah lewat pikiran dan alur pikiran. Keindahan penulisan karangan ilmiah terletak pada bangun fikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Alur pikiran dituangkan dalam sistematika dan notasi. Sekian dari saya, cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan jangkalnya saya minta maaf dan kepada Allah saya minta ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.